Minasan, perkenalkan nama saya Fiha Syabani dari kelas Yozora, kelas Yanto Sensei. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 49 dari buku Minan Nihongo 2, yakni pada Bunke Sonkeigo. Kita mulai. Sonkeigo itu apa sih, minasan? Sonkeigo itu artinya itu lebih ke kata halus orang berbicara yang dengan orang yang kita hormati, contoh kayak sensei, kayak pelanggan, kayak klien atau direktur atau kepala bagian dan seterusnya. Intinya kata halus untuk orang yang posisi derajatnya di atas kita itu adalah pakai keigo. Nah, yang kedua di sini keigo itu kata kerja sopan, ada o atau go. Contoh di sini ada ini ada kanji namae, onamae, artinya namae aja itu boleh, tapi kita dipakai partikel o atau penyopan o, jadi onamae. Terus di sini Sonkeigo itu menyopankan kalimat. Contoh, sensei wa oheya ni hairi ni narimasu. Nah, sensei ini posisi derajatnya kan di atas kita, jadi harus disopankan. Dan o di depan kata benda itu sebagai penyopan. Oheya ni hairi ni narimasu. Hairi ni narimasu ini berasal dari kata hairimas, tapi kita disopankan, masnya dihilangkan, ditambah ni narimas untuk penyopan, masnya dihilangkan menjadi hairi ni narimas. Terus lanjut, watashi wa oheya ni hairimasu. Nah, kalau ini artinya saya masuk ke kamar, jadi penyopan ini untuk diri sendiri, jadi tidak harus memakai partikel atau tambahan ni narimas. Ni narimas ini hanya untuk kata penyopan dari pelaku atau subjek yang kita tuju. Atau tadi sensei wa oheya ni hairi narimasu, untuk penyopan masnya dihilangkan, ditambahkan ni narimasu. Lanjut, kita baca yang ada di buku, siapa tahu ada info yang tertinggal. Kita baca. Keigo adalah ungkapan untuk menyatakan rasa hormat terhadap lawan bicara atau orang yang menjadi topik. Memakai atau tidaknya kata harus dipastikan dengan lawan bicara. Harus dipastikan dengan lawan bicara, ya minasan. Orang yang menjadi topik atau adegan pada prinsipnya digunakan. 1. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang tidak kenal, atau orang yang kurang akrab. Nah, kedua, itu berbicara tentang orang yang lebih tua. Ketiga, pada adegan formal dan lain-lainnya. Pada pelajaran 49 dari buku ini mempelajari Sonkeigo atau kata hormat, dan pada pelajaran 50 nanti akan mempelajari Kenjougo atau kata merendahkan diri. Jadi simpelnya itu keigo itu atau Sonkeigo itu berbicara kepada orang yang di atas kita. Yang tadi kepada berbicara dengan orang yang lebih tua, atau orang yang tidak kenal, atau orang yang kurang akrab, orang yang lebih tua, adegan formal dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke nomor 2 nih Bang, yakni Sonkeigo kata hormat yang ada di buku praktis. Kita buka dulu ya minasan. Di sini ada irashaimasu, penyopan dari ikimasu. Irashaimasu juga penyopan dari kimas. Oi deni narimas atau oi deni narimas itu penyopan dari ikimas dan kimas. Ada juga ini miemas, penyopan dari kimas. Terus ada imas, penyopannya irashaimasu atau oi deni narimas. Terus tabemas dan nomimas itu penyopannya meshi agarimas. Terus takaimas, oshaimasu, sumimasen. Ini
Di sini ada Imas berkata, penyopannya Oshaimas dan seterusnya. Di sini dijelaskan semua ini bentuk penyopan dan ini bentuk biasa, ini bentuk penyopan. Penyopan ini digunakan untuk kepada kita ketika ngobrol atau berbicara dengan orang yang di atas kita. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yakni Sensei wa tamago ni meshiagarimashita. Sensei memakan telur. Di sini kita memakai meshiagarimashita. Kenapa? Karena kita mengatakan atau berbicara tentang sensei, yang dimana sensei itu kedudukannya lebih tinggi daripada kita, jadi menggunakan kata sonkeigo, yakni penyopan. Kalau kita ngobrolnya dengan teman atau anak yang di bawah, contoh misalkan tomodachi wa tamago o. Contohnya misalkan tomodachi wa tamago o tabemas. Kita menggunakan tabemas bukan meshi agarimas. Karena apa? Karena tomodachi itu orang yang posisinya setara atau bisa misalkan anak kecil ke anak kecil dan lain-lain. Lanjut yang ke nomor 3. Kata halus dan bentuk kalimat. Di sini menyatakan rasa hormat terhadap orang yang menjadi topik. Tetapi apabila tidak perlu menyatakan rasa hormat terhadap lawan bicara, maka seperti nomor 10 ini, keigo digunakan dalam kalimat biasa. Nah, contohnya di sini ada bucho wa nanji ni irasharu. Nah, irasharu ini sebagai bentuk penyopan tapi di bentuk biasa. Nah, lanjut tadi nomor 4, maste. Maste itu adalah penyopan dari mas. Contohnya di sini ada haji memaste. Awalnya adalah haji memas, dibentuk sopankan, akhiran mas dihapus diganti dengan t. Di sini ada tulisan bisa haji memaste itu bisa menjadi atau bisa diartikan salam kenal atau hukum penyopan awal. Nah, jadi minasang bab 49 ini lebih menjelaskan tentang keigo atau sonkeigo, kata halus atau kata penyopan untuk orang yang berbicara kepada yang kita hormati. Contohnya sensei, contohnya kusama, contohnya bucho, sacho, dan lain-lain. Yang pertama tadi ada sonkeigo, kata hormat. Yang kedua ada sonkeigo. Yang ketiga ada kata halus dan bentuk kalimat. Yang ireshiru, yang kita dibentuk jiswa biasa. Ketika kita tidak perlu menyatakan rasa hormat terhadap lawan bicara, itu kita bisa menggunakan kalimat jiswa yang biasa. Yang terakhir aja maste. Maste yang kita tahu, yang hajime maste itu awalnya adalah hajime mas, masnya dihapus diganti dengan maste, artinya penyopan untuk kalimat yang bisa diartikan dengan salam kenal atau hukum awal perkenalan. Ya, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Arigato gozaimasu.